Penegakan hukum di Indonesia memang dirasa belum maksimal. Berbagai faktor menjadi penyebab agak terhambatnya proses penegakan hukum di tanah air. Maka, tidaklah berlebihan jika berbagai kalangan, khususnya kalangan hukum, merasa prihatin dengan kondisi ini. Berbagai upaya dan terobosan pun diupayakan untuk mengatasi problem kompleks ini. Salah satu upaya yang dilakukan dengan Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan teknologi memiliki potensi besar mengubah kehidupan manusia di masa depan. Di dunia hukum, AI dinilai memiliki potensi besar sebagai subjek hukum. Dengan teknik AI, diharapkan proses penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik. Misalnya ada cerita tadi gimana saya mau menceraikan istri saya, silahkan ngomong-ngomong dulu sama istri, kemudian nanti atau ngomong sama suami, tanyakan kita sukanya ini kenapa nggak bisa dilayani, akhirnya itu menjadi dasar supaya kita bisa menceraikan istri. Tapi kan sama, kita pun kalau misalnya yang dewasa, kalau misalnya ada masalah dengan keluarga pasti kita ngobrol dulu kan. Jadi dia sebenarnya punya rasa juga, tapi rasa ini dibangun oleh kemampuan manusia yang menuangkan rumus-rumus binarinya itu 0101 untuk membuat dia seperti begitu. Itu penting kita ke depan supaya ini menjadi kekuatan yang baru, kekuatan hukum kita, sehingga orang-orang tidak merusak. Misalnya perlindungan data pribadi itu kan tentang perlindungan data pribadi. Jangan merusak negara ini lewat hal-hal yang demikian. Lewat AI yang dikembangkan sedemikian rupa, tidak ada aturannya. Belum robotikal ya. Kalau robotikal negara-negara Jepang, Cina, Amerika udah mengerikan. Mau cara broadcast dipakai untuk perang, dipakai untuk membantu kegiatan sehari-hari, dipakai untuk membunuh, dipakai untuk mencuri dan sebagainya. Artificial intelligence ini penting karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa ilmu pengetahuan itu begitu cepatnya. Dengan demikian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan itu dan mendasarinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalnya sudah dalam bentuk robot, kemudian ada aplikasi artificial intelligence di dalamnya, dia akan melakukan berbagai generate sesuai dengan yang dibangun oleh yang membangunnya. Misalnya yang membangunnya dia hanya bisa ngobrol, kemudian dimasukkan rumus-rumus, dia akan mengenerate sendiri, udah bisa ngobrol, udah bisa debat, udah bisa mengatakan tidak, udah bisa mengatakan ya, atau menolak sesuai dengan yang dimasukkan rumus-rumus itu berdasarkan generasi-generasi yang dikembangkan lewat pola otaknya yang luar biasa. Nah ini berbahaya, satu waktu nanti akan menjadi hal yang dimana kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Nah untuk itulah bahwa kalau subjek hukum itu ada dua, subjek hukum alamiah dan subjek hukum positif, di mana subjek hukum alamiah itu adalah orang yang diberikan menjadi subjek hukum karena memang dia punya emotional quotient, intellectual intelligence quotient dan kemampuan agama dia. Intelijen, emotion dan itu ada 3 ukurannya. Tapi dia meskipun tidak ada itu sanggup melakukan apapun. Nah, misalnya korporasi, kemudian kelompok orang, kemudian ada juga positif itu yang dibentuk dari undang-undang tentang bagaimana kendaraan menjadi subjek hukum, tanah menjadi subjek hukum. Nah ini AI menjadi subjek hukum. Nah dengan dia menjadi subjek hukum, bahwa dia akan diatur, bisa buat kontrak, dia punya hak dan kewajiban. Kalau dia salah, dia bisa dihukum juga. Bisa yang sebagai penggunanya atau pemanfaatnya, atau siapa saja yang berada di lingkungannya, atau dia sendiri. Nah ini penting karena kita bisa lihat robotikal dengan menggunakan aplikasi artificial intelligence, baik itu di China, di Amerika, di Jepang dan sebagainya, udah melakukan seperti manusia, nggak ada bedanya. Bahkan di dalam peperangan pun yang kita lihat dalam bentuk alat drone, tetapi dalam bentuk pasukan juga ada. Nah ini kalau misalnya setelah generate tidak bisa lagi ditanggulangi oleh manusia, dia akan menjadi monster yang akan melawan tentang kehidupan manusia sendiri. Nah untuk itu ke depan tentunya kita perlu ada upaya-upaya untuk menjadikan artificial intelligence itu dalam bentuk robot yang sudah disiapkan dengan aplikasi AI itu menjadi subjek hukum. Ini penting. Progresif sudah berusaha untuk membuat menjadi subjek hukum, sementara yang masih berpikiran lama, konservatif, masih mempertahankan bahwa seorang subjek hukum itu harus yang memiliki tadi intelligent quotient, emotional quotient, dengan spiritual quotient. Jadi kalau tidak ada I, E, dan S-nya, itu tidak bisa dijadikan subjek hukum. Tetapi kalau kita lihat tadi seperti yang disampaikan pada saat kuliah umum itu jelas-jelas luar biasa. Jadi seorang robot juga mampu untuk
melakukan berbagai hal yang dilakukan oleh manusia, bahkan dia menangis, bercinta dan sebagainya. Itu kan emosional. Intelijen jelas dia lebih pintar. Sekarang spiritualnya memang dia nggak punya agama, tapi kalau misalnya dikasih jadi ustadz pun dia bisa juga kalau dikasih itu kan, bisa dikasih apa. Tapi itu lagi sekali lagi tentu buatan manusia jauh tidak lebih sempurna jadi buatan Tuhan. Jadi sedapat mungkin hal demikian itu kita batasi dengan aturan-aturan kita buat supaya tidak lompatannya tidak merugikan manusia itu sendiri. Contoh tadi kita berharap bahwa ke depan Indonesia kalau bisa mendahului daripada yang lain. Kita buat apa, jangan menunggu yang lain, tapi kita buat duluan dari yang lain. Karena apa? Contohnya misalnya Bapak punya beberapa foto, kemudian direkam suaranya, nanti di generate sama mereka pada usia 25 tahun misalnya 30 tahun suaranya demikian, pada usia 50 tahun sekian, pada usia 60 tahun sekian. Sama juga anak-anak kita yang usia dia foto-foto ditayangkan itu di media sosial usia 20 sekian. Nah, nanti dibuat sedemikian rupa dari suaranya itu dikembangkan dia usia 30, 40, 50. Nanti dia bisa bercerita kepada orang tuanya padahal bukan dia yang melakukan, AI yang melakukan. Kan akhirnya merugikan kan, itu dari hak cipta. Nah ini yang kita batasi sehingga kemampuan AI itu tidak merugikan masyarakat secara umum. Irman Jaya pun berharap AI bisa menjadi subjek hukum dari diterapkan di Indonesia, sehingga penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Demikian laporan tim IBC Media, Jakarta.